Salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 11 semuanya. Tetap semangat dalam menerima pelajaran dari rumah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa kita berdoa dulu agar diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam belajar. Amin. Marilah kita lanjutkan pelajaran minggu yang lalu, yaitu pembelajaran mengenai pembangunan teks dan permodelan. Cara mengkonstruksi informasi teks eksplanasi. Langkah-langkah untuk mengkonstruksi informasi teks eksplanasi, yaitu pertama kali didahului oleh pernyataan umum. Lalu dilanjutkan ke pernyataan penjelas atau bisa juga dinamakan pernyataan proses. Lalu dilanjutkan lagi dengan penutup, yaitu diakhiri dengan penutup tersebut. Marilah kita lihat apa toh pernyataan umum minggu yang lalu sudah dijelaskan. Nah, tapi kita ulangi lagi karena berhubungan dengan pelajaran saat ini. Pernyataan umum yaitu berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Jadi pertama kali kita mencari tema yang kita masukkan dalam pernyataan umum. Keterangan singkat misalkan saja mengenai banjir, mengenai tsunami, dan lain sebagainya. Lalu kita uraikan dengan pernyataan yang singkat. Lalu dilanjutkan lagi dengan pernyataan proses. Apa yang dimaksud dengan pernyataan proses? Pernyataan proses itu merupakan pernyataan yang berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau bekerja. Bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau bekerja. Misalkan saja, bagaimana cara penanggulangan banjir? Langkah-langkah apa yang harus kita jalankan? Masuk pertanyaan bagaimana. Lalu yang masuk mengapa sesuatu bisa terjadi? Contohnya misalkan saja, mengapa kok bisa banjir? Nah, ada apa? Asal-usulnya itu kenapa? Kok bisa banjir terjadi? Nah, langkah-langkahnya, proses-prosesnya kita uraikan. Itu masuk pernyataan proses. Lalu diakhiri dengan penutup. Penutup ini berisi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Jadi setelah kamu membuat pernyataan proses, itu kamu rangkum simpulannya apa, kamu masukkan ke dalam penutup. Marilah kita lanjutkan. Sebelum kita mengkonstruksi teks eksplanasi, kita perlu mengingat lagi pelajaran yang lalu mengenai apa itu teks eksplanasi. Jadi kita mengulang kembali pelajaran lalu. Mengapa itu? Apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Lalu teks ini umumnya mencakup beberapa fenomena-fenomena atau gejala-gejala. Bisa fenomena atau gejala alam. Contohnya mengenai banjir, tsunami,
fenomena sosial atau gejala-gejala sosial. Contohnya misalkan saja masalah kemiskinan, masalah gotong royong, masalah tawuran anak-anak remaja. Itu masuk fenomena sosial. Jadi kita cari bagaimana kok bisa tawuran. Nah, mengapa itu kok bisa terjadi sampai tawuran? Bisa terjadi timbul sebuah kemiskinan. Nah, itu termasuk golongan fenomena sosial. Lalu kalau fenomena atau gejala-gejala masalah kebudayaan, itu contohnya misalkan saja ngaben yang ada di Bali, yaitu pembakaran mayat bagi orang-orang yang mampu, yang beragama Hindu. Nah, itu disebut ngaben. Nah, lalu ada tingkeban, itu biasanya di Jawa. Mungkin kamu sudah banyak mengetahui apa toh itu. Nah, ini tingkepan ini yaitu memandikan ibu hamil setelah 7 bulan. Nah, itu. Lalu di situ ada beberapa upacara-upacara. Nah, ada lagi misalkan saja masalah kebudayaan, larung sesaji. Larung sesaji itu sebagai upacara. Nah, melarung sesaji. Nah, di Kediri sendiri ini juga ada larung sesaji Gunung Kelut. Nah, itu ada sekarang sebagai wisata budaya. Nah, di laut-laut itu contohnya ada larung sesaji juga. Fenomena yang lainnya adalah fenomena proses terjadinya sesuatu. Nah, jadi proses terjadinya sesuatu. Contohnya gerhana bulan. Prosesnya bagaimana kok bisa terjadi gerhana bulan? Itu ya. Gerhana matahari. Nah, itu masuk teks eksplanasi. Kita lanjut. Memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nah, bagaimana ya untuk memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur? Yang pertama, tentukan kejadian yang hendak dijelaskan. Tentukan dulu satu kejadian. Satu saja, satu kejadian. Apakah kamu menentukan misalkan saja mengenai budaya ngaben, ataukah kamu misalkan saja mengenai yang lainnya masalah sosial, gejala sosial atau fenomena sosial. Nah, tentukan satu saja. Yang kedua, carilah referensi atau informasi tentang proses terjadinya kejadian itu. Nah, setelah kamu tentukan satu, silahkan kamu mencari informasi di dalam surat kabar, di internet, atau di buku pengetahuan. Nah, itu cari referensi atau informasi. Atau di TV dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi yang jelas kamu harus mencari secara lengkap informasi proses terjadinya kejadian yang sudah kamu tentukan di atas. Nah, kalau banjir berarti ya kamu mencari informasi masalah banjir. Misalkan banjirnya banjir di Jakarta, ya informasinya mengenai masalah banjir di Jakarta. Itu saja. Karena yang kamu tentukan misalkan saja tingkepan adanya di Jawa. Kamu cari informasi melalui buku, melalui internet, ya kamu cari informasinya. Prosesnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana. Ya hanya masalah tingkepan.
Jadi hanya satu ya, satu yang kamu tentukan, baru cari informasi secara mendetail. Sebanyak-banyaknya yang kamu cari. Yang ketiga, mulailah menulis. Paragraf pertama berisi pengertian atau disebut juga sebagai definisi. Tingkepan itu apa? Tingkepan adalah, itu kamu tulis dulu pengertiannya. Dan paragraf kedua berisi proses terjadinya fenomena. Proses atau langkah-langkahnya, contoh-contohnya. Itu termasuk paragraf kedua. Lalu untuk yang berikutnya, yang terakhir, yaitu berupa simpulan. Ringkasan dari paragraf kedua yang telah kamu buat tadi. Masukkan ke dalam simpulan. Berikutnya yang keempat, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Jadi bahasanya harus benar, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi jangan sembarangan cara menulisnya. Yang kelima, lakukan revisi jika diperlukan. Cek kembali mulai dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan simpulan, cek kembali. Perlu ada perbaikan? Kalau perlu, silahkan diperbaiki atau direvisi. Kalau tidak perlu, sudah bagus semua, sudah cocok semua, pas ini, bahasanya pun juga sudah baik, sesuai dengan EBI, maka tidak perlu direvisi. Jadi jangan langsung selesai ya sudah, tidak boleh. Dilihat, dibaca dulu, baru nanti kalau ada yang kurang benar, baru direvisi. Itu ya. Sekarang saya buatkan contoh teks eksplanasi. Ini teks eksplanasi mengenai budaya. Coba saya buatkan contoh yang sederhana saja. Pernyataan umum. Ini pernyataan umum di sini. Misalkan saja begini. Budaya sudah menjadi sesuatu bernilai yang terdapat pada masing-masing kelompok warga. Budaya inilah yang telah membedakan dari berbagai antara kelompok satu dengan kelompok lain. Jadi budaya itu beda. Jadi inti saja permulaan itu kita tulis dulu. Lalu sekarang pernyataan penjelas, bisa disebut juga pernyataan proses, ada yang menyebut juga sebagai pernyataan isi. Contohnya misalkan saja kalimatnya, salah satu budaya yang lumayan unik serta jadi energi menarik wisatawan mancanegara di Bali adalah ngaben. Tradisi ini ialah tradisi mengenai pembakaran mayat di Bali. Kamu uraikan secara panjang lebar, kamu cari informasi. Ini pernyataan proses atau pernyataan penjelas atau disebut juga pernyataan isi. Sedangkan simpulan atau disebut penutup atau dikenal dengan nama interpretasi. Ini merupakan ringkasan dari pernyataan isi atau proses atau penjelas yang telah kamu buat di atas. Contohnya misalkan saja ya. Budaya ngaben ini adalah tradisi mengurus jenazah terlama serba termahal sebab keluarga wajib mengeluarkan biaya yang sangat besar. Terlebih lagi bermacam atribut upacara
serta keagamaan yang wajib disajikan. Walaupun demikian, tradisi ini senantiasa dilaksanakan serta masih jadi suatu tradisi yang senantiasa dipertahankan oleh umat Hindu di Bali. Nah, ini contohnya. Nah, sampai di sini dulu saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran tentang mengkonstruksi teks eksplanasi. Pertemuan berikutnya kita bahas membuat teks eksplanasi secara mandiri. Selamat belajar dan tetap semangat. Allah selalu melindungi dan memberikan berkah pada kita semua. Amin.